Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Yang kasih setianya tetap untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena kita boleh melihat betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia memelihara hidup kita. Kita naikkan pujian bersama KPPK nomor 66. Besar setiamu Allah Bapa. Besar
karena kami memiliki Bapa yang begitu luar biasa setia dalam hidup kami. Bapa pemelihara kami, Bapa penjaga hidup kami, melewati hari-hari yang sukar di dalam kehidupan kami saat ini. Kami tetap mau bersyukur karena kesetiaan-Mu. Dan pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di mana-mana tempat, kami mau menaikkan pujian, syukur dan ibadah kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Allah hadir dengan Roh Kudus-Mu, memberkati dan menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dan biar ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacanya bagi kita semua. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, hari ini tema ibadah kita adalah pemeliharaan Tuhan. Kita boleh melihat lewat ayat ini dan kita dikuatkan bagaimana kita tidak perlu goyah karena Allah kita tetap memelihara kita di dalam sepanjang hidup kita. Baik suka maupun duka, Dia Allah yang senantiasa pelihara hidup kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita lebih jauh lagi memuji dan mengagungkan Dia dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 422 bait 1 sampai 3. Tuhan pelihara. Tuhan
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita di hadapan hadirat Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Diki dan Ibu Ira. Disilakan. Shalom. Kami akan menyanyikan sebuah pujian di saat ini kita sedang menghadapi wabah corona. Namun Bapak Ibu sekalian, percayalah, mukjizat pasti terjadi. Sebagaimana pujian ini. Setiap hari mujizat pasti
persembahan pujian yang begitu luar biasa dari Pak Diki dan Ibu Ira. Kiranya itu menguatkan kita di masa-masa pandemi COVID-19 hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua tetap bersukacita walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasanya. Bahkan saya percaya kita pun tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan memberi persembahan kita di hadapan hadirat Tuhan, dan untuk mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 50, Hitung Berkat. Kami bersyukur di tengah-tengah musibah yang kami alami, bahkan seluruh dunia alami, kami masih diberi kesempatan untuk memberi bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami tetap memberi dengan penuh sukacita, dan kami memberi dengan ketulusan, agar setiap persembahan perpuluhan niat dasar hati kami dapat dipakai untuk pelayanan yang ada di dalam gereja Tuhan sepanjang hari-hari ini. Kami berdoa juga kiranya Tuhan pakai gereja-Mu untuk menjadikan berkat bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan tangan pertolongan daripada Tuhan di tengah-tengah wabah yang terjadi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Usanya. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah ku percaya. Kiranya firman Tuhan menguatkan roh dan jiwa kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan
Kita sungguh merindukan, menantikan firman-Nya diberitakan bagi kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat lahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat lahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kami datang dengan hati penuh syukur dan juga hati penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Meskipun banyak peristiwa, banyak perubahan yang terjadi di sekitar kami, tapi Engkau Allah tetap menuntun kami anak-anak-Mu sampai pada hari ini. Dan sungguh sangat banyak bukti akan anugerah-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini sungguh akan menguatkan kami, dan akhirnya hidup kami pun mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba juga berdoa, khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Kita bersyukur bahwa meskipun kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, kita sungguh memuji nama Tuhan karena Tuhan menjaga dan memelihara kita dengan kasih setia-Nya. Dan hari ini kita rindu juga bahwa firman Tuhan yang kita baca ini sungguh menguatkan kita. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan
yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu memperhatikan masing-masing di Alkitabnya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini di bawah tema pemeliharaan Allah. Bagian ini, kisah ini bukan kisah yang asing bagi kita sekalian. Ya, pasti kita sering mendengar kisah tentang Elia di tepi sungai Kerit ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu terjadi sebuah wabah besar di Israel. Wabah ini adalah wabah kekeringan dan kelaparan yang berlangsung sangat lama, 3,5 tahun berlangsungnya. Ini sebuah wabah yang membawa penderitaan, dan wabah ini sangat besar sekali dampaknya bagi kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, bagi kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita bandingkan dengan wabah yang kita alami pada hari ini, wabah virus corona, kita baru berjalan beberapa bulan. Taruhlah dihitung dari bulan Desember sampai sekarang hanya beberapa bulan, kurang lebih 4 atau 5 bulan kita sudah menjalaninya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita lihat dampaknya begitu besar. Ya, mulai dari Januari di Wuhan, kemudian sampai kepada kita pada hari ini. Dampaknya sangat besar, sangat luas sekali, baik itu dalam bidang ekonomi dan juga di dalam pola peribadatan kita. Dan banyak lagi dampak pendidikan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bencana atau musibah ini terjadi oleh karena kesalahan para pemimpin pada waktu itu. Dalam hal ini adalah Raja Ahab. Jadi menurut Elia, musibah ini terjadi karena dosa Ahab dan keluarganya. Coba kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakai Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-18, Elia memberikan teguran. Elia menyampaikan suara kenabian kepada Raja Ahab pada waktu itu, bahwa musibah ini terjadi akibat kesalahan mereka, dan ini adalah penghukuman Allah yang Allah berikan kepada umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Ahab ini adalah raja yang jahat sekali. Ya, raja yang jahat. Dikatakan di dalam bagian sebelumnya, di dalam pasal yang ke-16, kalau kita perhatikan, coba Bapak Ibu lihat di dalam pasal yang ke-16 ayat 29 sampai 34, Ahab itu adalah seorang raja yang sangat jahat, melebihi dari semua raja-raja yang mendahuluinya. Bahkan kalau kita melihat di dalam catatan, dia lebih jahat dari 7 raja sebelumnya. Ya, jadi memang ini adalah seorang raja yang jahat. Nah, plus lagi kejahatannya bertambah-tambah. Kalau di dalam catatan Alkitab, dosa Ahab ini akhirnya membuat sakit hati Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia mengambil istri yang bernama Isabel. Isabel ini adalah anak dari Raja Sidon, anak Etbal Raja Sidon.
dan mereka ini terkenal dengan penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu ingat perintah Tuhan waktu mereka menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memang memberi perintah kepada umatnya supaya jangan menikah dengan orang yang menyembah berhala atau perbedaan agama, karena ini berdampak besar di dalam kehidupan mereka, terlebih lagi mereka para pemimpin. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Elia menegur dosa Ahab. Elia dengan sangat keras menegur kesalahan yang dilakukan oleh Ahab ini. Namun uniknya, Ahab tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan dari dirinya. Dia bahkan menyalahkan Elia. Dia menyalahkan Elia, Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali, dia menyalahkan Elia. Sebelumnya kalau kita lihat di dalam pasal 18 ayat yang ke-17, saya akan bacakan dari 1 Raja pasal 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Bapak Ibu sekalian, Ahab tidak sadar akan kesalahannya, kesalahan dia dan keluarganya. Bahkan dia menuduh Elia yang melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, terkhusus ayat yang ke-17, kita melihat di sini Elia memang berdoa supaya terjadi kekeringan pada waktu itu. Ya, saya akan bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, kalau kita perhatikan memang di masa itu tidak dijelaskan, tetapi kalau kita lebih dalam Yakobus, Elia yang berdoa sehingga tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Namun ini bukan kesalahan Elia, Bapak Ibu sekalian. Karena Elia memang diperintahkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa, karena ini adalah bentuk penghukuman dari kesalahan yang dilakukan oleh Ahab dan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, Ahab ini menyembah berhala. Mereka menyembah Baal, dan Baal ini mereka percaya sebagai dewa dan dewi kesuburan. Iya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap hujan, yang bertanggung jawab terhadap panen. Jadi mereka mengandalkan Baal dan Dewi Asyera. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang mereka andalkan ini, apa yang mereka pikirkan mampu menolong mereka, kita lihat di dalam teks ini sungguh-sungguh tidak bisa menolong mereka, dan mereka tidak berdaya. Dengan menyembah Baal berarti Ahab dengan kerajaannya menolak menyembah kepada Allah Yahweh, menolak percaya kepada Allah yang maha besar, yang telah menolong bangsa ini, yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pengaruh seorang istri kepada Raja Ahab. Jadi bagi kita sekalian, khususnya saudara yang belum menikah, perhatikanlah hal ini, karena pasangan itu sangat berpengaruh bagi kita. Ya, ada kalimat yang berkata demikian, khususnya bagi anak-anak muda, lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Kita lihat kesalahan Ahab, menikah dengan wanita yang mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala, yang mencondongkan hatinya kepada Baal, dan membuat dia membawa sakit hati Tuhan. Dan ini adalah kejahatan besar yang dilakukan oleh Raja Ahab. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah kekeringan dan kelaparan yang terjadi sangat panjang itu berdampak kepada semua orang, tidak terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Yang dicatat di dalam bagian ini adalah dampaknya itu terjadi di dalam kehidupan Elia, sang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Tetapi Allah memberikan perlindungan. Tuhan memelihara Elia dengan caranya. Nah, mari kita renungkan pada pagi hari ini bagaimana cara Tuhan memelihara hambanya. Dan saya rindu ini juga sungguh menjadi berkat bagi kita setiap anak-anak Tuhan
kita melihat cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang luar biasa, cara Tuhan yang di luar pemikiran kita. Bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya? Tentu cara Tuhan menjaga, memelihara kita berbeda dalam masa kini, tidak seperti yang dialami oleh Elia. Kita lihat yang pertama, bagaimana cara Tuhan memelihara Elia. Cara Tuhan yang pertama memelihara Elia ialah Tuhan memberikan perintah supaya Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ayat yang ketiga berkata demikian, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, jelas sekali, ini perintah dari Tuhan. Tuhan yang memberi perintah supaya Elia bersembunyi di tepi sungai. Bapak Ibu yang terkasih, saya mencoba mencari sungai Kerit itu sungai apa sih? Iya, sungai Kerit itu apa yang ada di sana? Kok Tuhan meminta dan memberikan perintah kepada Elia untuk bersembunyi di sana? Saya coba cari-cari. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di terjemahan bahasa Inggris itu berarti kata dipotong. Ayo. Kemudian kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada juga yang menerjemahkan Kerit itu, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu dibaca sebenarnya keret. Keret itu artinya rangka kerongkongan. Ya, kemungkinan besar sungai ini adalah sungai kecil yang bermuara ke sungai Yordan dan letaknya di wilayah timur sungai Yordan, di wilayah Gilead. Nah, kalau kita memperhatikan lebih jauh sungai ini tempat yang jauh, ini tempat yang terpencil, ini tempat untuk bersembunyi yang baik dari kejaran Ahab dan juga Isabel. Kita lihat di sini bahwa inilah cara Tuhan memelihara hambanya, memelihara orang percaya. Bapak Ibu sekalian, Elia menjalani karantina mandiri. Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, dan di tempat yang jauh itu Tuhan tetap memelihara hambanya. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Tempat yang jauh yang mungkin saja tidak dikenal oleh Elia, tetapi Elia pergi ke sana. Dan ini membutuhkan memang ketaatan. Iman memang membutuhkan respon ketaatan. Dan inilah tanda hikmat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tanda hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Amsal 22 ayat yang ketiga berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kata bersembunyi di sini artinya dia menghindar dari musibah itu. Dia menghindar dari malapetaka. Menariknya di sini, Elia mentaati perintah Tuhan. Dan karena mentaati perintah Tuhan ini, kebutuhan Elia dipenuhi oleh Tuhan. Dan dia dihindarkan juga dari mara bahaya. Tuhan meminta dia bersembunyi di sungai Kerit, di tempat yang jauh, yang tak terjangkau oleh orang lain. Tetapi kita lihat di sini, disitulah Tuhan memelihara hambanya. Cara yang menarik bukan? Cara yang luar biasa bukan? Di tempat yang jauh, tetapi Allah memelihara Elia dengan kasih-Nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Tuhan memelihara Elia, menjaga dia? Kebutuhan makanan Elia disuplai melalui burung gagak. Ya. Catatan Alkitab mencatat dengan jelas burung gagak di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara Tuhan memelihara di sini cukup menarik. Mungkin di luar akal budi kita ya. Karena kita melihat di sini sangat sulit untuk kita pikir bagaimana seekor burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk memelihara seorang hamba Tuhan. Karena ada beberapa catatan, dan catatan terhadap burung gagak ini catatannya negatif. Catatan yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Karena burung gagak ini kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 11 termasuk binatang yang haram. Dikategorikan binatang yang haram. Apakah mungkin Tuhan memakai binatang yang haram ini untuk memelihara hambanya? Kemudian yang kedua, burung gagak ini adalah burung yang rakus.
burung yang tidak mau berbagi dengan sesamanya. Berikutnya lagi, burung gagak ini penciumannya dia peka terhadap kematian, karena burung gagak ini suka memakan bangkai. Kemudian muncul pertanyaan, di masa krisis, di masa kekeringan itu, dari mana dia dapatkan roti dan daging yang diberikan kepada Elia pagi dan petang? Dari mana burung gagak ini mendapatkannya? Dan di berbagai banyak tempat, burung gagak ini dianggap pembawa sial. Tetapi menariknya, burung gagak ini justru dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hambanya. Di luar pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba mencari burung gagak yang dimaksud itu apa. Nah, ternyata di Palestina ada beberapa spesies burung gagak. Ada dua yang menonjol. Yang pertama itu adalah burung gagak besar. Kemudian yang kedua itu burung gagak biasa. Kemungkinan besar yang dipakai di sini yang memenuhi syarat kalau kita lihat dari sisi ini adalah burung gagak besar, atau yang disebut juga dengan korpos kurak, ya, korpos kurak. Karena dia memiliki panjangnya itu 0,6 meter, kemudian bentangan sayapnya bisa mencapai 1 meter. Ya, jadi ini burung ini cukup besar. Dan kemungkinan ada beberapa nafsir berkata burung inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru, menariknya Bapak Ibu sekalian, burung gagak ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melambangkan pemeliharaan Tuhan. Saya baca buat kita di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak punya gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak Ibu sekalian, burung gagak yang dianggap negatif, yang dianggap pembawa sial, yang dianggap membawa malapetaka, tetapi justru burung gagak inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hambanya. Cara pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Memang bagi kita mungkin bukan burung gagak, tetapi Tuhan bisa memakai orang lain, bisa memakai cara lain yang ajaib sesuai dengan kondisi kita. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya. Tuhan bisa memelihara kita. Tetapi kita melihat di sini yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan perihal burung gagak ini. Burung gagak ini diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan jaminan begini, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kemudian ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya sendiri tidak tahu berapa lama burung gagak mensuplai makanan buat Elia. Tetapi yang saya tahu, burung gagak diperintah oleh Tuhan, dan ini cara Tuhan yang ajaib memelihara hambanya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hambanya, memelihara kita orang percaya, ialah Tuhan memberikan perintah kepada Elia untuk menemui janda miskin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara natur, secara akal sehat, kalau kita kesulitan, kita bukan datang kepada orang miskin, bukan. Pasti kita datang kepada orang yang kita anggap mampu, atau kita anggap mungkin orang kaya, atau anggap orang punya potensi. Tetapi kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai ayat yang ke-24, Tuhan justru memberi perintah kepada Elia pergi kepada janda miskin di Sarfat. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu wilayah Sarfat ini adalah wilayah Sidon. Dari pembacaan kita yang pertama tadi, kita ingat wilayah Sidon ini adalah wilayah kekuasaan Raja Etbal, orang tuanya Isebel. Bukannya menjauh dari musuh, bukannya menjauh dari malapetaka,
tetapi justru Tuhan memberikan perintah kepada Elia untuk datang ke Sarfat, wilayah kerajaan Sidon, kepada seorang janda miskin yang memiliki seorang anak. Dan syarat-syarat kalau kita melihat di sini secara manusiawi, kalau kita memperhatikan di sini, tidak mungkin janda ini dapat menolong Elia. Karena pertama, janda miskin dan anaknya hanya memiliki persediaan makanan untuk 1 kali makan hari itu dan beberapa potong kayu bakar. Setelah itu mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup kembali. Kemudian janda di Sarfat ini, janda miskin ini memiliki seorang anak. Mungkin kalau kita pikir-pikir, Elia tidak punya hati. Hamba Tuhan yang tidak punya hati, kok tega datang kepada orang miskin? Kok tega melihat anak yang susah ini dengan mamanya? Bahkan dia minta dia didahulukan. Tetapi Elia memberikan kekuatan kepada janda miskin ini supaya dia beriman dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, terjadi hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa kemudian minyak dan tepung mereka tidak habis-habisnya setelah dia memberi makan kepada Elia. Sebuah kisah yang ajaib, sebuah kisah yang menarik, tetapi inilah kisah yang nyata yang terjadi bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya bercanda dengan Ibu Elsa. Bapak Ibu silahkan jawab. Kalau seandainya terjadi wabah kekeringan dan kelaparan yang menimbulkan banyak kematian, kira-kira siapa yang bertahan? Suami, istri, atau anak? Silahkan jawab. Ini kemungkinan ya, kira-kira bukan sebuah survei. Ini saya bercanda saja. Saya ulangi, kalau terjadi wabah kelaparan, kekeringan, siapa yang kemungkinan tidak dapat bertahan? Ayah atau suami, ibu atau istri, atau yang ketiga anak? Silakan jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah indikasi. Nah, kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakan. Dikatakan, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri itu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus berkata, waktu itu banyak sekali janda. Berarti ini mengindikasikan banyak kematian para ayah, banyak kematian para suami. Dan ini Bapak Ibu sungguh mengenaskan, meninggalkan istri dan anak dalam keadaan situasi yang tidak mudah. Kelaparan, dalam situasi kemiskinan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Saya teringat Mazmur 23 ayat 5a. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur ini kalau kita artikan, artinya Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya meskipun di tengah ancaman kejahatan sekalipun. Elia diperintahkan kepada janda Sarfat di wilayah Sidon, tetapi Tuhan justru memberikan makan kepada Elia dan minum di daerah Sarfat itu sesudah sungai Kerit ini mengalami kekeringan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari perenungan kita sebenarnya bukan cara Tuhan, tetapi ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau kita melihat 3 bagian ini cara Tuhan memelihara Elia, dia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kemudian yang kedua, burung gagak diperintahkan untuk memberi makan buat Elia. Kemudian yang ketiga, Elia diminta untuk pergi ke Sarfat. Semuanya adalah perintah yang daripada Tuhan. Dan di sini respon Elia adalah taat kepada kehendak Tuhan. Yakin bahwa apapun cara Tuhan,
perintah Tuhan, dia taati. Dan inilah akhirnya Elia dapat melihat bagaimana mujizat itu terjadi, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang di luar perkiraan, di luar prediksi Elia itu terjadi. Sungguh ajaib cara Tuhan memelihara umatnya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk berpikir sungguh-sungguh. Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Kalau kita mengingat tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya mencipta kemudian meninggalkan begitu saja, tetapi Allah juga yang terus memelihara ciptaannya, apalagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam konteks perjanjian baru, pemeliharaan Allah nyata melalui diri Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu sekalian kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Musibah boleh terjadi, bencana boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, tetapi ingat, kita harus tetap dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang paling penting di sini, jangan goyah iman kita, tetap percayakan diri kepada Tuhan, yakini akan kasih setia Tuhan. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketelanjangankah? Kelaparankah? Penganiayaankah? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Dia Allah, Dia gembala kita yang agung, penolong kita yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih kami melihat Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Pemeliharaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Hamba berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, tolong kami sekalian, terkhusus untuk saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan di masa wabah penyakit corona ini Tuhan. Mungkin ada yang kesulitan dengan masalah ekonomi, mungkin ada yang kesulitan dengan masalah pekerjaan, mungkin juga ada yang kesulitan dengan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Apapun kesulitan yang kami hadapi, hamba berdoa, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh meyakini Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menolong kami, untuk memelihara kami di masa kesusahan ini. Tolong kami supaya kami yakin dan kami tidak meninggalkan Tuhan atau tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi seperti yang kami alami pada hari ini. Tapi justru kami makin kuat, makin teguh keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, agar penanganan wabah corona ini, baik itu di wilayah di mana kami tinggal, juga di negara kami, juga di dunia ini, kami rindu Tuhan memberikan hikmat kepada rekan-rekan kami, para pemimpin kami, mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, lindungi mereka, dan juga berdoa untuk setiap masyarakat, agar masyarakat juga dapat bekerja sama dengan menjaga jarak, menjaga kesehatan, disiplin untuk belajar, beribadah, dan juga banyak melakukan aktivitas dari rumah. Tuhan, kami rindu Tuhan menolong kami dengan situasi pada masa ini. Kami rindu ya Tuhan bahwa kekuatan yang daripada Tuhan juga Engkau limpahkan kepada mereka yang menjalani tugas ini Tuhan. Dan kami rindu bahwa sungguh-sungguh mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Hamba berdoa juga buat jemaat-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati untuk jemaat yang bersuka cita karena ditambahkan usia di dalam tahun-tahun hidup mereka, Tuhan juga berkati. Begitu juga dengan tahun-tahun pernikahan mereka, Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan tolong agar di dalam
dengan bertambahnya tahun-tahun usia di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, mereka makin mengasihi Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup mereka ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang semua kami lakukan secara online. Tuhan memberkati kami. Tuhan tolong untuk semua sarana prasarana yang kami pakai. Tuhan tolong juga untuk dana operasional yang kami pakai. Kami juga berdoa Tuhan menolong agar dengan cara Tuhan pemberitaan firman Tuhan tetap terus dikumandangkan, dan umat Tuhan terus mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa meskipun situasi berubah, Engkau tidak pernah berubah. Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa kami. Kami naikkan kepada Bapa di surga yang penuh kasih, yang telah menolong dan menopang kami di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doxologi dan kita akan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Hiduplah di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya turun dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.